Sebelum kita mulai, yang baru gabung di channel YouTube saya, Muhammad Rizky, silakan jangan lupa di save, share, and comment, dan juga di subscribe channel YouTube-nya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Langsung aja kita mulai ke pembahasan tentang public speaking. Jadi di sini kita akan membahas mengenai public speaking. Kalau saya menyebutnya the art of effective communication, seperti itu ya. Kenapa saya bilang public speaking itu adalah seni komunikasi yang efektif? Karena sebagian besar dari orang-orang di luar sana yang berhasil untuk mencapai titik suksesnya itu berangkatnya dari public speaking yang baik, yang efektif, dan juga bisa melakukan pengaruh yang amat sangat besar kepada orang-orang di luar sana atau orang-orang banyak seperti itu. Kita lanjut lagi. Kita memulai untuk public speaking, the art of effective communication, seni komunikasi efektif. Nah, di sini ada 10 pembahasan yang memang sudah saya susun dan semoga juga ini bisa bermanfaat juga buat kalian ya. Pembahasannya itu yang pertama, apa sih itu public speaking? Kemudian yang kedua, kenapa public speaking? Mengapa public speaking itu penting? Yang ketiga, tujuan dari public speaking itu apa? Kemudian persiapan-persiapan apa aja sih yang memang harus kita siapkan ketika kita ingin melakukan yang namanya public speaking. Kemudian struktur dari presentasi public speaking, bahasa tubuh, gestur ya, kemudian penggunaan suara dari mulai volume, kemudian juga gaya presentasi yang efektif. Kemudian yang kesembilan mengatasi mengatasi grogi, gimana sih caranya mengatasi grogi? Dan yang terakhir itu adalah tips sukses public speaking. Dan nanti kita akan masuk ke kesimpulan. Yang pertama, kita semua tahu ya, public speaking itu apa sih? Kan kalau di bahasa Indonesiain, public itu adalah umum ya, public umum, speaking itu adalah berbicara. Jadi kalau misalnya kita garis bawahi secara singkat, secara simple, nah public speaking itu adalah proses berbicara di depan umum kepada audiens. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin belajar berpublic speaking yang baik, tentunya kuncinya adalah kalian harus memiliki komunikasi secara efektif dari setiap apa yang kalian sampaikan ya. Jadi public speaking itu adalah proses berbicara di depan umum kepada audiens. Kemudian poin pentingnya berbicara mengenai public speaking adalah berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan kata-kata, bahasa tubuh dan juga penggunaan suara yang tepat. Jadi kalian bisa nih mengatur intonasi suara kalian. Contohnya kayak saya saat ini yang sedang menjelaskan mengenai materi public speaking, saya sebisa mungkin mengatur volume saya sehingga ketika saya berbicara itu dapat terdengar dengan jelas seperti itu. Nah, public speaking ini contohnya seperti apa aja? Misalnya yang pertama presentasi di hadapan orang banyak, kemudian juga berpidato, kemudian pada saat seminar, setelah itu juga orasi dan rapat umum seperti itu. Nah, kita udah tahu nih sekarang public speaking itu apa. Jadi poinnya adalah proses berbicara di depan umum kepada audiens. Nah, kayak gitu ya arti dari public speaking. Dan yang harus digarisbawahi adalah berkomunikasi secara efektif dan juga efisien. Sehingga kita bisa mengkolaborasikan antara kata-kata yang kita gunakan dengan bahasa tubuh dan juga penggunaan suara yang sangat tepat seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Mengapa public speaking itu penting ya? Saya bertanya, mengapa public speaking itu penting? Jawabannya adalah karena dengan kita memiliki kemampuan public speaking, ini akan menghasilkan komunikasi yang efektif kepada audiens yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ini menunjang karir dan juga profesionalisme daripada teman-teman. Ketika teman-teman saat ini sedang bekerja atau sedang menjalankan usaha, tentunya keilmuan daripada public speaking ini bisa mempengaruhi karir ya, karir pet teman-teman atau jenjang karir teman-teman
atau bisnis yang teman-teman sedang usahakan untuk lebih maju dan berkembang. Sehingga public speaking ini menjadi salah satu alat kita sebagai orang yang bisa dikenal seperti apa dan bagaimana oleh audiens, ya. Kemudian dengan kita berpublic speaking, ini juga menjadi salah satu pengembangan diri kita, bahwasanya komunikasi yang efektif dan juga efisien mencirikan personality kita seperti apa dan bagaimana, ya. Dan selanjutnya ini juga berbicara mengenai kepemimpinan dan juga reputasi. Di luar sana banyak sekali para pemimpin-pemimpin yang notabene memiliki public speaking yang amat sangat baik. Karena dengan mereka melakukan public speaking di depan umum, di depan masyarakatnya, di depan penduduknya, di depan media, itu akan memberikan kesan, oh ternyata pemimpin saya seperti ini ya, dari apa yang disampaikan, dari pola pikirnya. Karena ke public speaking ini adalah percampuran antara apa yang ada di dalam pikiran kita, kemudian kita keluarkan melalui speaking kita gitu, dengan apa yang kita bicarakan gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang kalau berbicara dia tahu nih apa yang ingin dia sampaikan gitu ya di dalam pikirannya, tapi dia bingung apa yang ingin saya sampaikan, menyusun kata-katanya gitu. Jadi public speaking ini ya yang saya sampaikan di awal adalah seni berkomunikasi efektif seperti itu. Nah, kemudian juga membangun hubungan yang baik ketika kita memiliki komunikasi yang baik, ketika kita pandai berpublic speaking, tentunya banyak sekali orang di luar sana yang senang dengan apa yang menjadi pemikiran mereka terhadap kita gitu. Ketika kita berbicara dengan sopan santun, dengan tutur kata yang baik, dengan kalimat yang efektif, yang mudah untuk diterima dan dicerna, maka ini akan menjadi salah satu hal yang penting dalam membangun hubungan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh sosial. Jadi untuk membangun pandangan dan juga kesadaran. Oh, ketika kita sedang melakukan yang namanya public speaking, ini sebenarnya akan mendapatkan impact dari audiens yang mendengarkan apa ataupun hal yang kita sampaikan kepada mereka seperti itu ya. Kemudian tujuan dari public speaking itu apa sih? Yang pertama, menyampaikan informasi, kemudian mempengaruhi dan menginspirasi. Nah, kalau saya ini coba membuat lebih singkat dan simple gitu. Tujuan public speaking itu adalah untuk mendapatkan yang pertama, attention. Jadi ketika kita melakukan yang namanya public speaking, tentunya kita sebagai orang yang menyampaikan hal yang ingin kita sampaikan, itu kita butuh diperhatikan ya oleh audiens kita. Maka tujuan public speaking itu adalah untuk mendapatkan perhatian kepada audiens. Jadi audiens itu menjadi perhatian kepada kita dari apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melakukan yang namanya public speaking, otomatis audiens juga akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan ke mereka. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah ketika mereka sudah mulai tertarik apa yang kita sampaikan, rasanya ada keinginan yang lebih untuk mendengarkan ketika kita melakukan yang namanya public speaking. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah mereka yakin dengan apa yang kita sampaikan karena kita berbicara dengan dasar-dasar yang kuat. Based on data, based on kejadian yang ada hari ini, based on news update. Nah, seperti itu. Dan terakhir, mereka akan melakukan tindakan dari apa yang sudah kita sampaikan melalui public speaking yang kita berikan kepada audiens kita. Seperti itu. Jadi, untuk mendapatkan AIDCA. A itu adalah attention, perhatian. Yang kedua adalah interest, ketertarikan. Yang ketiga adalah desire, keinginan. Yang keempat adalah conviction, keyakinan. Dan yang kelima adalah action, tindakan kepada audiens untuk mendapatkan hal itu ya. Selanjutnya, persiapan public speaking. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan yang namanya public speaking, ini tentunya wajib untuk melakukan yang namanya preparation atau persiapan. Apa aja yang harus dipersiapkan? Itu yang pertama adalah menentukan tujuan daripada presentasi. Kalian ini mau presentasi tentang apa? Kemudian kalian juga harus tahu, oh audiens saya nanti ketika saya melakukan public speaking, ini rentang usianya di umur berapa sampai dengan berapa? Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah mempersiapkan daripada isi presentasi. Kalian juga harus tahu nih, isinya ini kalian mau isi dengan apa gitu ya. Jadi konsepnya adalah kalian harus
menentukan tujuan dari presentasi itu untuk apa, tujuannya apa sih yang saya mau sampaikan. Kemudian kalian harus mengenal audiens kalian dan mempersiapkan isi dari presentasi. Kalau misalnya kalian masih gugup atau apa, nggak apa-apa, ditulis aja isi dari apa yang ingin kalian sampaikan ketika kalian melakukan public speaking seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian sudah bisa dikatakan lancar berpublic speaking, ya sudah berarti kalian tinggal tulis aja isi-isinya poin per poin seperti itu. Misalnya kayak oke, poin pertama adalah saya mau menyampaikan tentang perkembangan digitalisasi. Poin kedua adalah kenapa digitalisasi penting. Poin ketiga adalah oh ternyata digitalisasi itu bisa digunakan oleh semua kalangan atau elemen. Yang terakhir adalah kesimpulan pentingnya kita mengembangkan keilmuan digitalisasi. Itu contohnya ya. Isinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah melakukan latihan dan persiapan mental. Jadi seseorang yang sedang melakukan public speaking itu harus latihan dulu nih. Setidaknya minimal kalian harus berbicara dulu di depan kaca ya, untuk mengatur bagaimana gestur badan kalian, untuk mengatur bagaimana pandangan mata kalian kepada audiens, untuk mengatur bagaimana mental kalian bisa amat sangat berani ketika kalian melakukan public speaking seperti itu. So, untuk public speaking kalian wajib untuk preparation atau mempersiapkan 4 hal ini ya. Selanjutnya, nah ini bagian dari struktur presentasi yang tadi saya bilang isi itu bagian dari struktur presentasi. Yang pertama pembukaan. Ya, salam yang terhormat, perkenalan diri, kemudian juga tagline atau judul, contohnya meraup cuan dari jualan. Jadi kalian juga harus punya nih judul dan tagline yang selalu kalian sebut ketika kalian sedang melakukan public speaking. Nah, kemudian juga isi, membahas topik secara teratur dan juga logis, karena dengan hal itu kalian akan dapat dengan mudah mengeluarkan kalimat dan juga kata per kata. Seperti itu, ya. Dan kalian juga harus menggunakan argumen yang kuat nih dan contoh-contoh yang relevan yang tadi saya sampaikan. Contohnya kayak misalnya, oke kita membahas mengenai digitalisasi. Berapa banyak sih jumlah pengguna internet di Indonesia? Oh, ternyata berdasarkan data melalui Kominfo sebesar 215 juta penduduk di Indonesia sudah aktif berinternet. Itu kan by data. Jadi apa yang kalian sampaikan itu based on data dan itu menjadi salah satu hal yang membuat audiens kalian yakin yang tadi saya sebutkan di sebelumnya ya, slide-nya itu IDCA seperti itu. Dan kesimpulan, kalian harus menentukan kesimpulan, point of view-nya apa, kemudian juga memberikan pesan nih, pesan yang kuat kepada audiens kalian ketika kalian melakukan yang namanya public speaking. Dan terakhir kalian meninggalkan pesan, kesan yang baik seperti itu ya, kayak misalnya bisa kalian mengeluarkan quotes-quotes andalan kalian yang sudah kalian tulis di struktur presentasi kalian. Oke? Oke, saya akan mencontohkan terkait dengan struktur presentasi ya. Saya akan membuka. Saya ulangi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati kepada Bapak A, kepada Ibu B, kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan membicarakan mengenai, nah itu pembukaan tadi ya. Kemudian kita masuk ya ke tagline judul, mengenai meraup cuan dari jualan dengan strategi digital marketing yang efektif hasilkan 100 juta per bulan. Itu tagline. Tagline yang harus selalu kita sampaikan ketika kita melakukan yang namanya public speaking ya. Meraup cuan dari jualan. Berarti nanti kalimat cuan dari jualan ini yang akan selalu saya sebut ketika saya melakukan yang namanya public speaking. Oke, kita masuk ke isi. Membahas topik secara teratur dan juga logis. Oke, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, meraup cuan dari jualan dengan strategi digital marketing yang efektif ini dapat menghasilkan 100 juta per bulan. Kenapa saya bisa sampaikan hal tersebut? Karena saat ini berdasarkan data, jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 215 juta orang. Artinya, sebesar 215 juta penduduk di Indonesia adalah potensial konsumen teman-teman semua. Bayangkan ketika teman-teman memiliki website yang sudah teronline-kan. Bayangkan ketika bisnis teman-teman itu sudah berada di mesin pencarian Google atau search engine. Nah, ini menjadi salah satu hal yang dapat menghasilkan cuan dari jualan, baik itu produk ataupun layanan jasa yang dapat teman-teman jual kepada potensial konsumen kalian. Ambillah contoh 10% dari 215 juta. Itu sudah menjadi bagian dari potensial konsumen teman-teman semua. Oke, itu tadi kita masuk ke isi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Ya berangkat dari semua itu,
meraup cuan dari jualan ini kita bisa gunakan dengan strategi digital marketing yang efektif dan juga efisien. Karena ketika kita berbicara mengenai digital marketing, tentunya kita dapat memasarkan produk ataupun layanan jasa yang kita miliki melalui internet. Dan teman-teman juga harus tahu di sini semua bahwa saat ini kita sudah memasuki di era digitalisasi, era digital 5.0 seperti itu. So, kesimpulannya adalah maksimalkan keilmuan terkait dengan digital marketing. Pelajari dari seluruh elemen-elemen, pelajari dari seluruh media-media, baik itu melalui YouTube, melalui buku, melalui diskusi, by book, by YouTube, atau by diskusi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Itu kesan yang baik. Kita muat quote salam sukses seperti itu ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan contoh dari struktur presentasi ya, mulai dari pembukaan, tagline atau judul, isi dan juga kesimpulannya. Jadi buat kalian yang saat ini masih bingung bagaimana menentukan public speaking yang optimal dan juga efektif ya, mungkin layar layar di sini atau presentasi saya bisa kalian screenshot nggak apa-apa. Ini menjadi ilmu yang bisa kalian pergunakan dengan baik seperti itu ya. Oke, selanjutnya bahasa tubuh. Jadi maksimalkan ketika kalian sedang berpublic speaking, itu kontak mata menunjukkan rasa percaya diri. Ketika dari tadi saya berbicara mengenai materi tentang public speaking, saya selalu memaksimalkan kontak mata saya itu ke kamera seperti itu. Atau sedikit sedikit 1 detik 2 detik saya coba kontak mata saya ke kanan, ke kiri. Tapi ujung-ujungnya saya pasti kontak mata saya ke kamera. Ya. Atau kalau misalnya kalian sedang berbicara di depan orang banyak, ya kontak mata kalian coba arahkan ke audiens kalian gitu. Anggaplah kamera ini adalah audiens kalian seperti itu. Nah, kemudian adalah postur tubuh. Jadi coba usahakan berdiri tegap dengan sikap yang menunjukkan bahwasanya kalian yakin dan percaya diri dengan apa yang ingin kalian sampaikan dalam berpublic speaking ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gerakan tangan. Kalian bisa menggunakan gerakan-gerakan yang sekiranya itu membuat kalian nyaman. Contohnya dengan tangan yang seperti ini, atau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Contohnya kalau misalnya kalian bilang satu, satu, dua, tiga, itu bisa. Ya kalau saya sih lebih nyamannya ya kalau misalnya dengan menggunakan gerakan tangan, biasanya ketika saya menyebutkan point of view gitu. Kayak misalnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu. Karena kalau misalnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu rasanya kurang enak ya. Jadi saya memaksimalkannya dengan cara yang pertama pakai jempol, yang kedua pakai telunjuk, yang ketiga pakai jari tengah seperti itu. Oke. Dan maksimalkan ekspresi wajah. Jadi menampilkan emosi dan keberagaman dalam ekspresi wajah. Contohnya kayak misalnya kalian sedang membahas atau mengeluarkan sedikit tentang informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi. Ya, contohnya kayak gini. Ya, dalam perkembangan ekonomi Indonesia saat ini kita sudah mengetahui bahwa Indonesia sudah berada di masa endemik sehingga pandemi COVID-19 itu sudah berakhir. Hal ini dapat meningkatkan kemajuan ekonomi Indonesia dan saya berharap dengan adanya keputusan dari Bapak Presiden RI kita, endemik ini menjadi salah satu hal yang dapat mendongkrak ekonomi Indonesia agar lebih baik lagi. Nah, jadi gitu. Jadi dengan ekspresi yang disesuaikan dengan apa yang ingin kalian sampaikan. Kalau misalnya kalian sedang membahas mengenai hal-hal yang kurang baik, diisi daripada public speaking kalian, ya kalian bisa coba menunjukkan ekspresi wajah kalian dengan sedikit mata serius, atau kalian bisa coba melihat dengan satu fokus. Kayak gini contohnya. Nah, kayak gitu. Oke? Jadi gunakan ekspresi wajah yang baik. Nah, penggunaan suara. Atur volume, kecepatan, dan juga vokal. Jadi bisa divariasikan ada suaranya. Ini menjadi salah satu hal yang membuat minat audiens menjadi tertarik gitu dengan vokal suara kita. Contoh kayak gini. Oke, dalam kesempatan public speaking kali ini, dalam kesempatan materi public speaking kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua, kepada Anda semua, tentang pentingnya berpublic speaking. Nah, itu vokal. Ya, vokal dengan variasi nada suara.
Nah, kemudian juga tadi sedikit kita ada intonasi volume baik itu secara pelan. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Rizky akan membahas mengenai materi yang berkaitan dengan seni berkomunikasi efektif seperti itu. Dan kecepatan juga harus diatur nih. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga seperti itu. Dan gunakan jeda. Berikan waktu kepada audiens untuk merespon atau memproses informasi. Jadi ketika kalian berpublic speaking, usahakan ya, jangan kalian berbicara terus gitu. Jadi ada jedanya. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua atas partisipasinya karena dalam kesempatan hari ini sudah dapat hadir dalam kegiatan ABCD. Untuk itu, saya ingin kalian semua atau bapak-bapak ibu sekalian semua di sini bertepuk tangan, kasih jeda ya, agar mereka merespon audiens. Nah, kemudian juga jangan pernah yang namanya menggunakan kata-kata yang membuat pendengaran kurang enak. Itu disebut sebagai filler words. Jadi hilangkan filler words. Contohnya adalah contohnya gini. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Saya Muhammad Rizky akan mempresentasikan terkait dengan public speaking. Jadi pentingnya berpublic speaking. Kita tahu public speaking itu adalah berbicara di depan umum dan juga di depan audiens. Kalau misalnya kalian semua ingin mengetahui, nah itu namanya filler words. Jadi hal yang kurang enak ketika kita sedang berbicara. Gimana caranya untuk menghilangkan filler words? Caranya gampang. Kalian cukup tutup mulut kalian. Dengan kalian menutup mulut kalian, maka kalimat a dan itu pasti akan hilang. Contoh gini. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini sehingga saya bisa menjelaskan dan memberikan materi tentang public speaking. Saya juga tak lupa untuk memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia, para pengurus, dan para rekan-rekan kerja saya sehingga acara ini bisa terselenggarakan dengan baik. Jadi nggak ada kata A dan gitu ya. Kemudian yang ke-8 selanjutnya, gaya presentasi efektif. Jadi kita ketika melakukan public speaking itu based on-nya kita bisa melalui cerita. Jadi kalian bisa menggunakan narasi atau contoh cerita ya yang menarik. Ya bisa bercerita, bisa dibumbui dengan beberapa humor-humor yang membuat itu audiens jadi merasa ada koneksi dengan kalian ketika kalian sedikit memberikan bumbu-bumbu humor kayak gitu-gitu ya. Contohnya kayak misalnya kalian bisa kasih pantun gitu kan, jalan-jalan ke pasar Kemis. Cakep gitu kan ya. Lagi jalan-jalan beli bakso tusuk gitu kan. Hey, kalian yang manis-manis, sini dong ikut public speaking saya agar bisa menjadi orang yang baik gitu. Ya pokoknya itu contoh lah ya, itu contoh lah ya. Jadi usahakan kalian membumbui humor-humor ini dengan hal yang membuat audiens kalian bisa tertarik, tertawa kayak gitu. Ya yang tadi saya sebutkan kayak misalnya, hai semuanya, saya mau sedikit ada pantun nih sebelum saya nutup apa yang saya sampaikan hari ini ya. Jalan-jalan ke Pasar Kemis, cakep ya kan. Beli toge di Pasar Kemis, cakep. Hey, bapak-bapak, ibu-ibu yang manis-manis, jangan lupa ya, tonton terus, jangan lupa tonton terus acara TV legendaris gitu. Ya itu contoh lah, contoh. Kalian bisa coba mengkolaborasikan seperti itu. Dan visual, menggunakan bantuan visual seperti slide presentasi yang hari ini saya sedang lakukan presentasi ya. Kemudian juga berupa gambar bisa atau grafik untuk memperkuat pesan. Contohnya kalian sedang menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi di Indonesia, berarti ya gunakan grafik pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke belakang atau forecasting untuk 2-3 tahun ke depan seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah ini mengatasi grogi.
Ketika kita berpublic speaking, biasanya kita akan merasa grogi untuk di awal. Caranya gimana? Yang pertama latihan. Berlatih secara teratur untuk membangun kepercayaan diri. Karena dengan latihan, otomatis ilmu daripada public speaking yang kalian miliki ini dapat semakin baik dan juga optimal. Yang kedua, pemahaman. Kalian harus paham bagaimana ketika kalian menghadapi sebuah kecemasan ini adalah hal yang normal. Jadi kalau misalnya kalian lagi bingung atau cemas, waduh, saya lupa nih materi apa yang ingin saya sampaikan. Ya kalian cukup dengan menarik napas panjang, kemudian kalian buang. Dengan begitu akan membuat kalian menjadi rileks. Ya. Terakhir adalah pemanasan. Jadi melakukan pemanasan vokal dan relaksasi sebelum presentasi. Biasanya saya melakukannya itu kayak A I U E O A I U E O A I U E O begitu ya. Jadi pemanasan yang saya lakukan sehingga ketika saya berbicara itu per kalimat saya gitu ya itu bisa tersampaikan dengan suara yang jelas. Begitu ya. Oke, tips sukses berpublic speaking. Yang pertama, kenali topik dengan baik, karena dengan kalian mengenali topik yang baik, kalian akan memahami apa yang ingin kalian sampaikan dan kalian jelaskan kepada audiens. Yang kedua adalah gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang terlalu KBBI. Itu boleh. Boleh kalian menggunakan kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang KBBI, tapi disesuaikan. Ketika kalian sedang berpublic speaking ya, di acara yang non formal berarti kalimat KBBI ya tidak sangat dibutuhkan. Tapi ketika kalian sedang berpublic speaking di acara formal tentunya kalimat-kalimat atau kata-kata KBBI itu amat sangat dibutuhkan seperti itu. Jadi gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami deh. Bagaimana audiens kalian bisa memahami apa yang kalian ingin sampaikan dan point of view-nya mereka bisa menerima gitu. Kalian berhasil mentransfer apa yang ingin kalian sampaikan dan kalian pahami dan mereka juga memahami apa yang kalian sampaikan kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, jadilah diri sendiri dan memberikan keaslian pada presentasi kalian gitu kan. Jadi kalian harus menjadi diri kalian sendiri ketika kalian berpublic speaking. Jangan kalian mengikuti gaya si A, si B, si C gitu. Boleh, boleh, sesekali aja gitu. Tapi gunakanlah karakteristik daripada diri kalian. Karena hal itu yang nantinya audiens akan tahu, oh ternyata Bapak A, Bapak B, Bapak C itu punya karakteristik seperti ini ya. Terlihat dari public speaking-nya, terlihat dari pidatonya tadi, seperti itu ya. Kemudian komunikasi dua arah dan tanggapi pertanyaan dengan baik. Jadi kalau misalnya kita sedang public speaking, kita coba sedikit bertanya. Ya, Indonesia adalah negara yang sangat maju dan makmur. Kenapa saya bisa katakan maju? Padahal di media itu dikatakan Indonesia sebagai negara berkembang. Karena saya yakin Indonesia memiliki potensi-potensi alam yang dapat menumbuhkan, dapat menghasilkan aspek-aspek kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Sepakat gak Bapak Ibu sekalian? Nah, gitu. Komunikasi dua arah. Jadi coba tanyakan apa yang sudah kalian sampaikan. Ya, itu yang dikatakan sebagai komunikasi dua arah dan tanggapi pertanyaan dengan baik. Nah, simpulannya, public speaking is personal branding. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan kita berpublic speaking, dengan kita memiliki ilmu public speaking, maka di situ letak adalah kita dikenal seperti apa dan bagaimana. Karena berbicara personal branding adalah branding daripada personality kita. Orang tahu kita itu sebagai apa sih? Contohnya, oh si Rizky yang suka jualan itu gitu. Oh si Rizky yang suka bikin konten cuan dari jualan seperti itu ya. Kemudian public speaking is the art of effective communication. Jadi public speaking adalah seni berkomunikasi yang efektif. Ingat, public speaking adalah seni komunikasi efektif. Jadi komunikasi itu bisa dikatakan efektif ketika apa yang kita sampaikan itu bisa dicerna dengan baik oleh audiens kita. Bisa dimengerti dengan baik. Apa yang kita sampaikan, kata-kata itu bisa dijadikan sebagai tindakan oleh mereka, audiens kita. Seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin dari saya, Muhammad Rizky, mengenai public speaking. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Bagi kalian yang baru visit ke channel YouTube saya, Muhammad Rizky, silakan like, share,
dan subscribe channel video ini. Semoga apa yang saya buat dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa juga visit ke website saya www.muhammadrizki.com. Jadi di situ saya banyak banget sharing tentang web development, digital marketing, bisnis. Ya banyak lah hal-hal yang saya coba sharingkan mengenai traveling juga itu juga saya buat dan blog-blog ataupun tulisan-tulisan yang sudah saya buat di website saya seperti itu ya. So ini salah satu hal yang sudah saya lakukan yaitu membaca, menulis, berdiskusi, berbicara. Setelah itu juga ya ini juga salah satu hal yang saya lakukan ketika saya pada masa itu ya membuat buku seperti itu. Nah, ini keep in touch dan follow me. Keep in touch dengan saya dan follow Instagram saya @mrizki RIZKHICIKI ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Salam sukses. Jika diam itu adalah emas, maka kamu tidak akan mendapatkan sebongkah berlian yang utuh. Speak up untuk perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.